Shalom komunitas dewasa muda CK7 yang dikasih Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman, dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21 dengan perikop Allah adalah kasih. Allah orang Kristen dikenal sebagai Allah yang penuh kasih, God of Love. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya haruslah mencerminkan sifat Bapa kita di surga, mencerminkan Tuhan yang kita sembah, yaitu dengan menjadi pribadi yang penuh kasih. Sehingga sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita bisa mengenal Tuhan, bisa melihat karakter Tuhan dalam hidup kita. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, bahkan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah perintah agung yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagi dunia hal itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat, namun kita tidak mengasihi sesama kita manusia yang dapat dilihat. Kuncinya ada pada ayat 15-16. Jadi pertama pastikan dulu kalau kita benar-benar percaya dengan iman kita, kalau Tuhan Yesus itu anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus umat manusia, maka roh Allah akan diberikan dan tinggal dalam hidup kita. Pada saat itulah kita menerima kasih Allah yang besar itu, ditandai dengan kita memiliki kasih yang mula-mula. Saya percaya teman-teman semua telah mengalami kasih mula-mula. Bagi yang belum, ayo kita kejar, kita cari kasih mula-mula itu dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan juga dikatakan, kita harus tetap mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita harus mempertahankan hubungan kita sama Tuhan, bahkan semakin intim, barulah setelah itu kita dapat membagikan kasih kepada sesama kita. Di masa pandemik ini, banyak kasih yang telah menjadi tawar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak orang yang merasakan takut, khawatir akan hari esok. Tidak sedikit yang menjadi stres, bahkan menjadi depresi. Apa hubungannya antara kasih dengan ketakutan? Pada ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang yang ketakutan berlebihan pada masa ini disebabkan karena kasihnya sudah mulai tawar. Mereka mengalami stres yang berlebihan sehingga lama-kelamaan dapat menjadi depresi. Ditambah lagi dengan berita-berita yang menyeramkan terus-menerus didengar. Berita-berita tersebut yang kita lihat maupun dengar itu disimpan di bagian otak yang bernama amigdala. Amigdala ini adalah pusat rasa cemas dan pusat memori. Dengan demikian membuat amigdala kita mengaktifkan sistem saraf otonom secara berlebihan sehingga membuat kondisi tubuh kita dalam keadaan siaga terus-menerus. Sistem saraf otonom yang aktif ini akan menghasilkan hormon kortisol, hormon epinefrin, dan hormon norepinefrin. Sebenarnya hormon-hormon tersebut baik sebagai respon tubuh kita untuk melawan stresor yang kita terima, termasuk infeksi virus dan bakteri. Kortisol akan mengatur imunitas kita dari keadaan beristirahat menjadi siaga terhadap infeksi. Namun jika keadaan siaga ini terus terjadi tanpa istirahat, maka sistem imunitas tubuh kita tidak bisa merecovery atau membentuk kembali sel-sel tubuh kita yang rusak. Termasuk sel imun kita semakin berkurang, tidak bisa memproduksi kembali. Karena hanya dengan keadaan imunitas kita yang beristirahatlah sel-sel dapat diperbarui. Dengan demikian, tubuh kita pada saat terinfeksi oleh virus ataupun bakteri tidak bisa melawan dengan baik. Efek samping dari hormon epinefrin yang berkepanjangan pun dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu seperti darah tinggi maupun penyumbatan pembuluh darah. Juga dari kecemasan yang berlebihan dan berkepanjangan itu sendiri pun dapat menyebabkan penyakit yang namanya psikosomatik, yaitu keluhan fisik yang disebabkan oleh psikologi seseorang. Jadi jika ada seseorang yang mendengar berita tentang COVID-19, menjadi merasakan seolah-olah keluhan yang sama, menjadi demam, sakit kepala, pilek, batuk, dan lain-lainnya. Jadi bagaimana untuk menangani itu semua? Firman Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah memberikan solusi dalam Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana kita dapat bergembira? Yaitu dengan memfokuskan segalanya kepada Tuhan, jangan kepada masalahnya. Berlindung dan berharap hanya kepada Tuhan. Baca firman Tuhan dan harus dilakukan firman Tuhan itu. Selalu mengucap syukur, perkatakan hal-hal yang positif, dengarkan hal-hal yang positif, lakukan kegiatan yang positif bersama dengan keluarga kita. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
Jadi di masa pandemik ini, bangun hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita. Bagikan kasih pada sekeliling kita melalui doa maupun tindakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.